Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-ardha dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhan nas, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan takwa yang diinginkan oleh Allah, bukan bertakwa dengan cara yang kita mau. Takwa yang Allah inginkan, yang Allah terima adalah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang hak, yang ditujukan karena Allah, bukan karena kepentingan diri kita, dengan taat sepenuhnya kepada Allah, bukan semata-mata karena keinginan dan kepentingan kita sendiri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kematian itu tidak mengejar. Allah menggambarkan kematian itu adalah menjumpai. Sehingga setiap perjalanan hidup kita pada hakikatnya adalah perjalanan menuju titik kematian kita sendiri. Semakin cepat kita lari dari kematian, itu berarti semakin cepat kita menuju titik kematian kita sendiri. Kalau ada cara mati yang paling baik, dan memang hidup adalah memilih cara mati, maka cara mati yang paling baik adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kematian menjumpai kamu, merenggut kamu, dan kamu belum total sebagai seorang muslim. Mari jadikan Jumat kita ini Jumat hijrah yang kesekian kalinya untuk menjadi hamba Allah yang muslim dengan Islam yang total. Tema khutbah Jumat pada hari ini mengambil hikmah dari surah Al-Mulk ayat 15. Temanya adalah Ja'ala lakumul ardha dhalulan. Allah telah menjadikan bumi untukmu mudah untuk ditinggali, mudah untuk dinikmati. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Tapi ingat, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Wa ilaihin nusyur. Ada beberapa poin penting di ayat ini. Yang pertama, Dia, Allah, mengingatkan tentang nikmat yang kita selama ini lalai. Ya, khususnya nikmat dijadikannya bumi, bukan Mars, bukan Neptunus, bukan planet-planet yang lain. Naudzubillah, bahkan kita tidak ditempatkan di sebuah asteroid besar. Andai kita ditempatkan di sebuah asteroid yang akhirnya pecah menjadi meteor atau menjadi komet, mungkin kita tidak ada pada hari ini. Bumi yang Allah pilihkan untuk kita. Ini adalah nikmat yang selama ini jarang disyukuri, kecuali bagi mereka yang sering mentadaburi ayat-ayat Allah tentang bumi, lalu kemudian menjadikan ayat sebagai cara pandang, sebagai mansadnya dalam melihat bumi, dan menjadikan ayat sebagai attitude, cara dia menyikapi bumi, bahkan menjadikan ayat sebagai kitabun, sebagai panduan bagaimana berinteraksi dengan bumi alias dunia ini. Poin kedua, setelah kita diingatkan tentang nikmat kita ditempatkan di bumi, Allah katakan ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah sudah mudahkan bumi untuk kamu. Allah sudah tundukkan bumi untuk kamu. Ada banyak ayat terkait dengan Allah sudah menjadikan bumi tempat yang mudah bagi kamu. Di antaranya di surah An-Naba ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihadan? Terjemahan Kementerian Agama sebagai hamparan. Mihadan minal mahdi ilal lahd. Menjadikan bumi bagi kamu sebagai buayan, tempat di mana kamu dibesarkan dari lahir, dewasa, tua, dan meninggal dunia. Wal jibala autadan. Supaya tempat buayan ini tidak menggoncang kamu, maka dijadikanlah gunung-gunung sebagai pasaknya. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan tentang bumi sebagai dalulan dalam bentuk lain. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai firasyan. Dia hamparan tapi berbentuk bak karpet merah buat kamu berjalan di muka bumi. Sehingga kamu berjalan tidak penuh dengan kesulitan di atasnya. Dan supaya kamu berjalan dengan tenang di atas karpet bumi ini, maka Allah jadikan was-samaa'a binaan, dan dijadikannya langit sebagai atap, sebagai plafon bagi kamu yang berjalan di atas karpet yang dimudahkan ini. Bentuk lain dari Allah memudahkan bumi untuk kita adalah wallahu ja'ala lakumul arda bisatan. Di dalam surat Nuh ayat 19 Allah mengatakan, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai bisatan, hamparan yang rata. Supaya apa? Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu dengan mudah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata selama ini kita lalai mensyukuri nikmat di mana bumi dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Andai kita tinggal di planet Mars, mungkin mati kita semua karena kadar asamnya begitu tinggi. Apalagi hidup di antara cincin Neptunus. Kita tidak akan mungkin bisa hidup di sana. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 30, bentuk lain Allah mudahkan bumi untuk kita adalah wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah memberikan kepada kita tempat baru dalam bentuk ledakan besar, radkhan, bahan baku langit dan bumi sama. Tetapi yang Allah jadikan pertama kali adalah bumi dulu selama 2 masa. Tetapi Allah langsung sempurnakan langit dalam 2 masa. Baru setelah itu sempurnakan bumi lagi 2 masa dalam kata-kata wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu disempurnakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bulat, bulatnya bulat telur, telurnya seperti telur burung unta. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Bumi yang dihamparkan ini, yang bentuknya seperti telur burung unta dalam kosakata, memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalamnya. Di dalam surah Asy-Syams ayat 6, bentuk lain Allah memudahkan bumi untuk kita adalah wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta hamparan yang diluaskan, tahaha wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Di dalam surah An-Naml ayat 61 Allah menggambarkan bentuk lain bagaimana bumi dimudahkan untuk kehidupan kita. Amman ja'alal arda qararan وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat diam, qararan, untuk sementara kamu tinggal di atasnya, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celah bumi, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi, dan menjadikan suatu pemisah antara 2 laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari kamu tidak mengetahui. Di dalam surat Ghafir Allah gambarkan bagaimana bumi dijadikan sebagai tempat yang mudah untuk memperkaya mindset kita yang belum tentu orang ahli kebumian,
punya cara pandang seperti ini, yang belum tentu manusia bisa menyikapi bumi dengan cara pandang ini. Ayat-ayat ini harus kita syukuri, dan hari ini kita sholat Jumat dan mendapatkan ayat ini sungguh adalah nikmat yang sangat besar yang Allah informasikan kepada kita semua. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agunglah Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Bahkan di surat Al-Mursalat digambarkan bagaimana bumi dijadikan tempat yang mudah untuk kita. Alam naj'alil arda kifatan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul? Berkumpulnya siapa? Ahya'an wa amwatan. Orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati dikumpulkan di bumi. Di akhirat tidak ada yang mati, semuanya hidup. Hidup kekal abadi. Ada yang di surga dan di neraka. Dijadikannya kita hidup, kemudian bersama kita ada yang mati, agar kita sadar bahwa kita juga akan seperti mereka, supaya kita tidak lalai. Katakan alhamdulillah, tabarakallah, ahsanal khaliqin. Bersyukurlah kepada Allah. Bayangkan kalau kita ditempatkan di sebuah asteroid. Sebuah informasi dari NASA mengatakan dalam hitungan beberapa tahun lagi akan ada asteroid besar yang isinya mengandung air, dan konon beberapa pengusaha Amerika entah benar entah salah sudah mulai berinvestasi untuk bisa mengambil air dari asteroid itu. Wal'iyadu billah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ketakutan dengan cara yang salah. Sebagaimana serangan virus corona, banyak sebagian orang sudah kena musibah sebelum kena virus corona. Musibah besar adalah musibah dalam hal agama. Takut virus corona, tapi tidak takut kepada Allah dengan cara menimbun sembako, menjadi penimbun, dan itu dilarang oleh agama. Musibah besar bukan dalam urusan dunia. Apapun musibah dunia, biasa saja menghadapinya. Karena dunia ini hanya tempat sementara. Yang berbahaya adalah kalau kita sudah tertimpa penyakit musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah untuk hidupku dalam hal keagamaan. Biasa-biasa saja dalam menyikapi musibah keduniaan ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Setelah Allah gambarkan bagaimana bumi dimudahkan untuk kita, mudah untuk kita gali, mudah untuk kita papas tanahnya, mudah untuk kita tanam, mudah untuk membuat bangunan, mudah kita untuk menikmati hidup dan berjalan-jalan di atasnya. Ini semua adalah rezeki yang Allah berikan untuk kita yang harus selalu kita syukuri. Katakan sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Famshu fi manakibiha. Allah perintahkan kita untuk berjalan fi manakibiha. Manakib jamak daripada mankib, pundak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia ini sebetulnya hanya tempat kita singgah sementara. Sebagaimana orang yang menaiki kendaraan, digambarkan dalam bahasa Arab, manakib dengan mangkib seperti orang yang berkendara di atas unta. Walaupun kata mangkib atau manakib bisa juga berarti sisi-sisi jalan atau jalan yang lapang. Tapi kesepakatan para ahli bahasa mengatakan bahwa sebagaimana pundak adalah bagian atas, bagian permukaan bumi, berjalanlah kamu di atasnya. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana orang yang menunggangi hewan untuk berjalan, jadikanlah bumi sebagai persinggahan. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala hiya darana. Ya Allah, jangan sampai dunia ini, walaupun aku hidup di dunia, jangan sampai aku jadi duniawi di dunia ini. Ya Allah, jangan sampai dunia ini sebagai puncak obsesiku untuk sukses. Jangan sampai kau jadikan dunia ini sebagai puncak karirku. Jangan ya Allah, jangan.
Dan jangan kau jadikan dunia ini sebagai tempat terakhirku, sehingga hanya di dunia saja berlaku ilmuku, dan sehingga aku tidak ada tempat di akhiratku, dan ilmuku tidak berguna di akhiratku. Wal'iyadzubillah. Pesan penting dari ayat ini adalah famshu fi manakibiha. Ingat bahwa dunia hanya persinggahan sementara, hanya salah satu dari terminal. Jangan menghabiskan umur untuk di dunia. Kalau ingin jadi orang cerdas di dunia ini, ingat, cari yang kita butuhkan saja. Jangan kau cari yang kau inginkan. Kamu akan gila. Orang yang di dunia ini menghabiskan waktunya untuk duniawi. Kalau hari ini Anda untung 1 miliar, Anda minum 1 miliar, sama dengan minum air laut yang mengandung banyak garam. Semakin banyak kamu hirup dunia ini, semakin haus rasanya. Kalau hari ini kamu punya uang 1 triliun, 1 triliun kau makan, engkau akan semakin lapar. Itu tabiat dunia. Jangan salah melihat bumi, jangan keliru melihat dunia. Sebaliknya, orang-orang yang kehidupannya untuk akhiratnya, di mana uang 1 miliarnya, uang 1 triliunnya digunakan untuk dunia yang terkait dengan akhiratnya, digunakan sebagian besar untuk kepentingan akhiratnya. Di dunianya dia cukup, di akhiratnya dia akan selamat dan mulia. Sekali lagi saya ingin ingatkan, berapa uangmu hari ini, berapa keuntunganmu hari ini, berapa tabunganmu hari ini. Jika itu hanya untuk dunia, percayalah, hausmu sama banyaknya dengan jumlah uangmu dan tabunganmu. Karena dunia itu mengandung zat yang membuat hatimu dehidrasi, yang membuat otakmu dehidrasi, sebagaimana kamu meminum air laut. Sedang Jemaah rahimakumullah. Wa kulu min rizqihi, makanlah, minumlah, nikmatilah, olahlah semua yang Allah sudah siapkan di bumi ini. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan, ayat ini menggambarkan bahwa hendaknya umat Islam, bangsa-bangsa muslim, negara-negara muslim harus mampu memproduksi kebutuhannya sendiri agar tidak bergantung pada bangsa lain, agar tidak bergantung pada negara lain, agar hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Karena Allah yang mengatakan wa kulu mir rizqihi, tidak ada perintah untuk mencari. Allah bilang langsung makan dari rezeki yang Allah sudah siapkan di tanah. Terlalu banyak pohon-pohonan yang kita tidak tanam. Pohon pisang di mana saja tumbuh. Kamu langsung bisa makan rezeki dari pohon pisang tanpa ikut memasak, tanpa ikut mengolah. Kamu tinggal tunggu matang dan petik. Daunnya bisa kamu gunakan. Ada lagi yang lebih hebat. Setiap hari kamu tidak perlu menunggu. Udara, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, kamu bisa hirup begitu saja. Wa kulu mir rizqi. Tapi hati-hati, jangan sampai hidupmu menjadi pemalas karena begitu banyak yang gampang kamu makan dari bumi tanpa kamu olah. Imam Nawawi menganjurkan agar umat Islam bekerja keras, memproduksi sendiri, memakan apa yang kamu produksi sendiri, memakai apa yang kamu produksi sendiri. Jangan sekali-kali menjadi orang yang ketergantungan pada produk-produk orang lain. Nauzubillah min dzalik. Dan pada akhirnya wa ilaihin nusyur. Ingat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kepada Allah kamu akan dikembalikan setelah kamu dikubur lalu dibangkitkan. Dan itulah ujung daripada perjalanan hidup. Dari ayat ini ada banyak kesimpulan penting. Tapi yang paling penting adalah pertama, bersyukurlah kepada Allah yang sudah menjadikan bumi mudah untuk kita tinggali. Yang kedua, jadikan bumi sebagai persinggahan sementara, sebagaimana kita berkendara di atasnya untuk melintasi jalan-jalan. Jangan pernah jadikan dunia sebagai tempat tinggal utamamu, karena akhirnya kita harus menjadi penduduk akhirat. Dan yang ketiga, produktif. Menjadi orang yang memakan apa yang diproduksinya sendiri, yang dimasaknya sendiri, yang diolahnya sendiri. Dan jangan menjadi bangsa atau umat yang bergantung pada produk orang lain. Dan yang terakhir, ingatlah, tempat kembali kita, ujung perjalanan hidup kita, sesungguhnya adalah ujung yang indah. Dari sekarang kita harus persiapkan bekal menghadapi kematian kita. Sidang Jumat, sebelum pulang dari sini, jawab pertanyaan saya dengan pemikiran yang Anda pikirkan sendiri nanti di jalan. Mana yang lebih berbahaya? Takut mati atau menunggu mati? Tapi Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kematian. Saran saya,
yang paling baik adalah bersiap-siaplah menjemput kematian. Jangan habiskan umur untuk dua hal yang berbahaya, takut mati dan menunggu kematian. Yang lebih baik adalah persiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bekal yang paling baik menuju hari kebangkitan dan dikumpulkan berhadapan dengan Allah adalah beramal saleh tetapi tidak bercampur dengan kesyirikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rida an kulli sahabati ajma'in Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.